Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Larasati. Saudara, aksi balas dan juga serang masih terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Saudara, Iran menyerang wilayah Dubai, Uni Emirat Arab, tepatnya yang berlokasi di konsulat Amerika Serikat di Dubai. Ini adalah visual ledakan di konsulat Amerika Serikat. Ledakan, saudara, diduga berasal dari serangan drone Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bilang seluruh personil di konsulat di Dubai dalam kondisi aman. Sementara otoritas Uni Emirat Arab bilang telah mencegat sebagian besar dari 1.000 lebih serangan rudal dan drone Iran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi pekerja dan keluarga warga negara Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Irak, dan juga Qatar. Sementara itu, saudara, ini adalah visual yang diklaim Israel sebagai serangan ke gedung di kota Qom, tempat pertemuan Dewan Ahli Iran yang akan membahas pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya untuk menggantikan Ayatullah Ali Khamenei yang terbunuh syahid dalam serangan Amerika Serikat Israel pada Sabtu lalu. Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru yang bernama Fatah II untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal penerus Fatah I ini adalah misil dengan pendorong hipersonik yang dapat melesat hingga 5 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver tinggi. Kami akan ulas bagaimana perkembangan perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran bersama dengan dosen sekaligus Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada melalui sambungan daring bersama dengan Bu Ririn Tri Nurhayati. Selamat pagi, Bu Ririn. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Bu Ririn, salam ini kalau sehat. ya salam sehat. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, begitu ya. Antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, balas serang terus dilakukan. Bagaimana kemudian kita menyikapi dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia dalam hal hubungan diplomatik atau diplomasi yang dilakukan? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Adisti. Baik, saya kira menyikapi situasi berkecamuknya perang di Iran yang disebabkan dari agresi
Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, saya kira ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menyikapinya. Yang pertama, saya kira penting untuk Indonesia untuk menyampaikan statement yang jelas ya tentang bagaimana positioning Indonesia menyikapi perkembangan global yang terjadi di sana. Pertama, hal ini kemudian saya kira menjadi penting bagi Indonesia untuk mengecam dengan keras apa kebijakan atau serangan yang dilakukan di Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai apa yang kita kenal dalam hukum internasional itu sebagai crimes of aggressions yang bertentangan dengan hukum internasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara lain. Dan yang kedua, saya kira juga perlu kita kemudian untuk mengadvokasi sikap tersebut melalui forum-forum multilateral yang ada gitu ya. Misalnya kemudian bagaimana dalam forum ASEAN di mana Indonesia sebagai negara yang cukup leading di ASEAN, kemudian tentu saja di PBB kita juga harus mengadvokasi bahwa ini persoalan penting sehingga misalnya menyerukan ceasefire atau gencatan senjata segera agar kemudian ketika kemudian terjadi gencatan senjata maka kemudian akan ada kesempatan bagi para pihak untuk menginisiasi kebijakan-kebijakan yang lebih baik dengan mengedepankan cara-cara damai bukan dengan mengedepankan cara-cara kekerasan. Lebih mengedepankan secara damai bukan mengedepankan secara kekerasan begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat kemarin Menlu Sugiono sudah memberikan statementnya bahwa menyesalkan begitu ya terkait dengan perjanjian atau perundingan yang kemudian belum ada kesepakatan. Menurut Anda dari segi diplomasi, apakah pernyataan seorang Menlu Sugiono ini perlu kemudian lebih tegas lagi menyikapi adanya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel kepada Iran? Ya, baik. Saya mengapresiasi kemarin Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan statementnya begitu ya dengan menyesalkan yang terjadi di sana. Tetapi mungkin juga saya ingin mengkritisi begitu bagaimana kemudian statement yang disampaikan dengan mengatakan menyesalkan dan kemudian mengatakan bahwa karena perundingan yang gagal kemudian membuat eskalasi konflik. Nah, logika ini menurut saya ini adalah mengikuti logika yang dipakai Trump untuk mencari justifikasi ketika perundingan berjalan lambat kemudian bisa mengambil ke cara-cara kekerasan dan itu sebenarnya tidak sesuai, tidak benar gitu, tidak dapat dibenarkan. Sehingga menurut saya sudah ada pernyataan demikian, kemudian harus ada secara lebih tegas tadi misalnya kemudian saya kira tidak cukup dengan menyesal tapi kalau perlu kita kemudian pemerintah mengutuk ya penggunaan cara-cara kekerasan yang melanggar kedaulatan dan kemerdekaan negara. Kalau ini saya kira kita juga tidak bisa melihatnya sebagai satu hal tersendiri karena misalnya baru 1 bulan yang lalu Presiden Trump juga melakukan penculikan terhadap Maduro ya, presiden yang sedang berkuasa dan kemudian selanjutnya mengambil alih pengelolaan minyak di Venezuela. Ini sesuatu yang tindakan unilateral yang lagi-lagi tidak sesuai dengan hukum internasional, tidak menghargai kedaulatan dan negara. Ini dikhawatirkan kalau kemudian kita tidak menyerukan agar hal-hal seperti ini dihentikan, kemudian kembalilah kepada track yang lebih sesuai dengan hukum internasional, maka kemudian sikap kita menjadi less meaning kurang bermakna begitu. Untuk kemudian bisa lebih bermakna kita harus lebih tegas menyampaikan sikap kita dan tadi kemudian mengadvokasi dengan mungkin memahami bahwa kita posisinya adalah sebagai middle power gitu ya. Kita kemudian mungkin perlu juga untuk menggalang dengan kekuatan-kekuatan negara-negara selatan atau sesama negara berkembang. Kita punya modalitas cukup kuat kalau kita kemarin sebagai negara gerakan non-blok, kemudian kita juga yang menginisiasi dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan dasar sila Bandung yang disepakati bersama oleh negara-negara tersebut merupakan identitas dan modal sosial yang penting bagi diplomasi Indonesia menyikapi situasi ini. Oke, jadi perlu ada statement yang lebih tegas lagi dari pemerintah kita terhadap atau menyikapi aksi saling balas serang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran begitu ya. Nah, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia yang kita tahu tergabung juga di BOP, termasuk juga
di naungan PBB. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi dalam upaya perdamaian antara tiga negara ini? Ya, baik. Betul bahwa saat ini, menurut saya saat ini kita berada dalam BOP. Menurut saya ini problematik. Sudah banyak yang mengulas bahwa BOP ini secara struktur kelembagaan bermasalah, legitimasinya bermasalah karena sebenarnya BOP yang merupakan mandat dari PBB, tetapi kemudian lebih banyak di modifikasi atau mungkin kalau perlu saya boleh mengatakan dibajak oleh Trump, pemimpin yang sangat dominan di sana, dan ternyata kebijakannya malahan tidak sesuai dengan niat untuk membangun perdamaian. Yang terjadi malahan kemudian apakah BOP ini sebagai instrument of war dan alih-alih sebagai dewan perdamaian, karena yang ditunjukkan dengan menyerang Iran itu menjadi kontradiktif dengan semangat BOP, sehingga kemudian menurut saya kemudian kita bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk segera keluar dari Board of Peace, karena kemudian jadi tidak relevan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, dengan tujuan Indonesia yang semula bergabung ke sana karena ingin berkontribusi besar dalam mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi dalam Board of Peace pun Palestina tidak diikut sertakan di sana, ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin jadi harus dikoreksi kebijakan tersebut, sehingga kemudian malahan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa kembali memanfaatkan PBB sebagai forum multilateral yang memiliki legitimasi cukup tinggi untuk bisa kemudian membuat inisiatif atau opsi. Kita mungkin bisa mengusulkan inisiatif misalnya dengan apa yang disebut dengan Uniting for Peace. Itu merupakan mekanisme yang pernah dilakukan oleh PBB, dalam hal ini adalah Majelis Umum PBB. Kalau yang selama ini kita khawatir karena Dewan Keamanan mandek ya, karena kekuatan veto dari Amerika Serikat ataupun Rusia dan Cina. Tetapi kemudian dengan melalui Majelis Umum PBB tidak mengenal veto seperti itu, kemudian memungkinkan, dan ini pernah terjadi ketika perang Korea di tahun 50, untuk kemudian negara-negara seperti Indonesia yang middle power kemudian menggalang kekuatan solidaritas dengan sesama negara-negara selatan misalnya untuk menggolkan inisiatif ini. Saya kira ini opsi yang cukup penting untuk diupayakan, dan sebenarnya juga sudah pernah diusulkan oleh Kolombo di beberapa waktu sebelumnya. Saya kira ini menjadi hal yang bisa kita kolaborasikan. Oke, ada beberapa opsi. Salah satu yang tadi Anda sebutkan, Bu Ririn, bisa menjadi opsi agar kemudian berbagai macam negara juga bisa ikut bersatu untuk bisa mewujudkan adanya perdamaian antara ketiga negara, agar aksi saling balas serang ini tidak berkepanjangan begitu, yang menyebabkan warga sipil terluka bahkan kehilangan nyawa. Kalau kita lihat pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, aksi balas serang ini tidak hanya di wilayah Iran, tapi ada juga negara-negara yang kemudian kita lihat punya dampak juga, yang diserang oleh rudal begitu, terkena dampaknya. Antara lain ada di Qatar, kemudian juga ada di Irak, Kuwait, ada juga di Bahrain, Uni Emirat Arab begitu. Nah, bagaimana kemudian langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warga negara kita yang ada di beberapa negara yang juga turut ikut terdampak, walaupun begitu ya, kita sudah melihat pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri sudah memerintahkan Dubes Republik Indonesia di Iran untuk melakukan secara segera evakuasi terhadap warga negara kita di sana. Tapi bagaimana dengan di negara-negara lain yang juga terdampak? Kami akan tampilkan, ini dia grafisnya, pasca serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran balas menyerang lewat gempuran serangan udara yang kemudian dahsyat ke Israel dan juga pangkalan militer Amerika. Nah, serangan ini dilancarkan negara Iran dalam pembalasan dari serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Dalam serangan balasan ini, sejumlah negara di Timur Tengah juga mengalami dampak, diantaranya tadi ada Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain,
Kuwait, Irak, Yordania, dan juga Siprus. Nah, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan WNI kita di beberapa negara terdampak? Benarkah langkah evakuasi harus segera dilakukan, tidak hanya di Iran, tapi juga negara-negara yang juga terdampak, Bu Rini? Ya, sangat setuju Mbak Adisti. Ya, betul. Tugas utama perwakilan Indonesia di negara lain adalah memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada warganya di negara tujuan. Sehingga tadi ketika situasi sudah terjadi situasi yang tidak aman seperti ini, maka wajib untuk perwakilan Indonesia di sana untuk segera mengidentifikasi warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara terdampak, kemudian segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengevakuasi. Saya kira semakin cepat semakin bisa meminimalisir kemungkinan terburuk untuk aspek perlindungan warga kita di sana. Oke, jadi perlu ada opsi untuk mengevakuasi, menyelamatkan warga negara kita tidak hanya yang ada di Iran, tapi juga di beberapa negara yang juga turut terdampak dari aksi balas serang antara tiga negara ini. Terakhir, saya ingin tahu juga begini, soal apa yang dilakukan saat ini di tiga negara oleh tiga negara ini. Anda melihat apakah nanti akan ada langkah yang harus segera dilakukan oleh PBB untuk kemudian mencegah atau melakukan gencatan senjata, upaya gencatan senjata, atau kemudian justru ini berkepanjangan begitu ya. Tapi kita tidak berharap ini berkepanjangan karena tidak ada sisi positif dari apa yang sudah dilakukan oleh ketiga negara ini. Ya, betul. Kalau menyimak apa Sekjen PBB juga sudah dengan segera merespons situasi yang berkembang di Timur Tengah ini dengan menyatakan sikap tegas agar kemudian pihak-pihak tiga negara ini untuk saling menahan diri dan kemudian berusaha sekuat mungkin untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai yang banyak yang bisa opsi-opsi tersebut begitu. Tapi memang mungkin tentu di dalam situasi seperti ini perlu pikirkan opsi mana yang paling baik, tetapi sebagai organisasi internasional yang di mana semua negara 193 negara menjadi anggotanya memiliki legitimasi yang sangat kuat di tataran internasional, saya percaya dengan PBB dalam hal ini melalui Sekretariat Jenderalnya Pak Guterres harus segera mendorong pihak-pihak tersebut untuk melakukan ceasefire atau gencatan senjata supaya kemudian tadi inisiatif-inisiatif penyelesaian sengketa yang lebih peaceful itu bisa kemudian dimulai. Oke, terakhir saya ingin tahu apa yang kemudian menjadi bahan rujukan yang bisa dilakukan oleh Indonesia selain tadi Anda menyebutkan ada United for Peace begitu ya, yang kemudian di bawah naungan PBB untuk bisa negara-negara lain juga bersatu begitu untuk bisa mewujudkan segera perdamaian di tiga negara ini. Saya kira kita bisa kembali kepada prinsip bebas aktif ya, yang dimana kemudian ya prinsip plurality bebas aktif, dimana kemudian Indonesia tadi menegaskan mendorong negara-negara ketiga tersebut untuk kembali menepati prinsip-prinsip atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan justru tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan ataupun sengketa di antara mereka. Kemudian juga saya kira juga perlu kita menguatkan tadi mendorong inisiatif melalui PBB ya sebagai organisasi internasional yang cukup kredibel untuk bisa melakukan tekanan kepada negara-negara tersebut untuk bisa mengambil cara-cara yang lebih damai. Dan kemudian tentu saja Indonesia tadi saya kira kita bisa memanfaatkan berbagai forum-forum selain dengan PBB, kemudian berbagai forum multilateral yang Indonesia ada di dalamnya untuk menggalang solidaritas bersama
menguatkan atau mengingatkan semua negara untuk selalu konsisten dengan prinsip-prinsip perdamaian Oke. daripada alih-alih menggunakan cara-cara kekerasan. Terima kasih. Oke, terakhir sekali lagi saya ingin tanyakan dari soal ekonomi, hubungan internasional ekonomi setelah terjadinya apa yang kita lihat saat ini situasi Selat Hormuz kemudian ditutup, tentu ada dampak ekonomi yang kemudian terasa di Indonesia. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia jika memang terkena imbasnya? Paling tidak soal minyak begitu, walaupun kemarin kita sudah melihat bagaimana Menteri SDM Bahlil mengatakan ada 25% impor kita uh, ke Amerika Serikat begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, baik. Betul bahwa konflik ini atau perang di Iran ini sangat besar dampaknya tidak hanya secara politik dan keamanan, tentu kemudian secara ekonomi Ekonomi. karena iya betul karena minyak merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua negara termasuk Indonesia dan timur negara-negara tersebut merupakan sumber minyak utama. Saya kira salah opsi untuk mengalihkan sumber minyak tadi kita dari negara lain menjadi salah satu opsi yang bisa diambil, mungkin tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi mungkin juga dari negara lain yang juga memiliki supply yang cukup potensial untuk kita kolaborasikan. Oke, baik, terima kasih Bu Ririn telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Selamat Terima pagi. kasih, terima kasih, Waalaikumsalam. Ya, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kom Iran. Puing-puing terlihat berserakan di area kantor, pecahan kaca, dinding yang rusak, dan bagian struktur yang runtuh. Video lain memperlihatkan warga berjalan di dekat lokasi untuk melihat kerusakan. Majelis Pakar Iran adalah badan konstitusional yang bertanggung jawab untuk menunjuk dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Serangan itu terjadi setelah militer Israel mengumumkan gelombang serangan baru yang menargetkan berbagai lokasi di seluruh Iran. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Update. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Saudara, imbas perang Amerika Serikat Israel ke Iran, ekspor sarung khas Tegal ke Timur Tengah dan Afrika tertunda. Pengusaha pun merugi yang ditaksir hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Move. Nikal. Another drone. Boss, leave from there. Imbas serangan AS Israel ke Iran berdampak langsung pada sektor ekspor sandang dalam negeri. Salah satunya ialah industri kain sarung tenun yang masih menggunakan alat tenun bukan mesin. Pengiriman yang rencananya akan dilakukan ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika tersebut tertunda, bahkan batal diekspor. Pengusaha sarung Jamaluddin Al-Katiri bilang 2 kontainer berisi sekitar 50.000 potong sarung batal diekspor. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian besar bagi usahanya. Padahal sebelumnya kondisi berjalan normal dan menjelang Lebaran 2026 sudah dijadwalkan 2 kali ekspor tambahan. Yang di pending itu berapa? Ada 2 kontainer. Rupiahnya berapa itu? Kira-kira 1 kontainer 100.000, jadi 2 kontainer kira-kira ya 200 sampai 300 ribu US yang kepending untuk ekspor. Merugikan karena untuk ekspor itu kan belum lunas. Setelah staffing ada BR baru dia bikin pelunasan, sangat merugikan. Untuk itu menimpa bukan hanya kita, seluruh dunia. Jadi ya udah kita pasrah kepada Harapannya Pak? Tapi alhamdulillah kalau untuk ini berimbang, ekspor menurun drastis, tapi lokal naik drastis. Kini Jamaluddin pun mencari solusi dengan meningkatkan kembali permintaan pasar dalam negeri, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan penjualan juga terjadi melalui marketplace yang meningkat hingga 300% dalam sebulan terakhir. Yuli Hardianto, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ke Iran bisa lebih panjang dari rencana awal dalam keterangannya di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Trump bilang awalnya ia memproyeksikan operasi militer ke Iran selama 4 hingga 5 minggu.
Namun Trump bilang militer Amerika Serikat siap untuk waktu serangan yang lebih lama. Trump juga mengungkap Amerika Serikat tengah melaksanakan operasi Epic Fury untuk menghancurkan rudal dan angkatan laut Iran. Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, masih membahas soal aksi balas serang yang dilakukan oleh Amerika Serikat Israel terhadap Iran dan juga sebaliknya. Saudara, kita masih membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Presiden University melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Teguh Reza Syah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam dari Jakarta. Iya, ini kan kalau kita lihat ya, Iran saat ini juga di internal sedang melakukan penggodokan siapa kemudian yang menggantikan dari sosok Ayatullah Ali Khamenei begitu ya. Salah satu yang kemudian paling menonjol adalah Mojtaba, yakni putra tertua kedua dari Ali Khamenei. Anda melihat ini menjadi dalam tanda kutip begitu ya, semangat baru bagi Iran untuk bisa kemudian membalas serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel, atau seperti apa? Terima kasih. Pertama, kita harus menghargai sistem demokrasi yang berlaku di Iran ya. Bahwa saat ini sedang ada interim government ya. Interim government itu terdiri dari Presiden Iran saat ini Mashoud Pezeshkian, kemudian Islamic Consultative Assembly Muhammad Baghar Ghalibaf, kemudian ada Chief Justice namanya Gholam Hussein Mohseni EJI, dan juga Guardian Council dipimpin oleh Ali Reza Arafi. Mereka ini sedang bekerja sama dengan Assembly of Experts ya. Nanti dari situ akan ditentukan siapa yang akan menjadi kandidat untuk presiden, kandidat untuk Ayatollah. Kandidat Ayatullah. Sudah ada 6 nama. Ali Reza Arafi, kemudian Ali Larijani, kemudian Hassan Khomeini, kemudian ada Mahdi Misbagheri, ada Mojtaba Khomeini, dan Sadiq Larijani. Dari 6 itu, 2 yang tampaknya akan menguat, yakni Ayatollah Mojtaba Khomeini atau anak dari Ayatollah Ali Khomeini, dan ada cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini namanya Hassan Khomeini. Dalam hemat saya ini adalah mekanisme di Iran di mana mereka menjalankannya secara sangat sistematis sesuai dengan pasal 11 dari konstitusi Iran. Siapapun nanti yang terpilih itu akan mendapat nama Ayatollah. Kemudian Ayatollah ini akan didukung oleh semua kekuatan politik di Iran, entah itu sipil militer, dan mereka itu akan setia kepada Ayatollah tersebut, dan mereka mengatakan marja'i taklid ya, istilahnya apapun fatwa, kata, statement dari Ayatollah akan kami laksanakan secara sepenuh hati. Kemudian apakah yang beliau akan lakukan? Sebagaimana normalnya pemimpin-pemimpin yang baru terpilih, mereka akan menjaga status quo dulu, karena bagaimanapun juga mereka harus meyakinkan diri, meyakinkan masyarakat Iran bahwa mereka sudah terpilih secara fatonah, amanah, tablik, dan sidik. Ini adalah ciri-ciri kepemimpinan dari Rasulullah SAW, bahwa pemimpin itu harus fatonah dalam artian cerdas, sudah terbukti. Pemimpin itu adalah amanah, dapat dipercaya. Kemudian pemimpin adalah tablik, artinya komunikatif dengan semua lintas generasi. Dan kemudian pemimpin adalah sidik, ini jujur antara kata dan perbuatan. Dalam konteks inilah beliau akan bersosialisasi kembali dengan seluruh masyarakat Iran. Dan apakah dalam sosialisasi ini beliau akan berlanjutkan perang? Ini yang kita tidak ketahui. Tentunya akan ada suatu masa namanya assessment, penilaian. Apakah mereka sudah berhasil dalam perang melawan Israel dan melawan Amerika Serikat? Dan tentunya hal ini adalah dirahasiakan oleh pemerintahan Iran. Informasi tidak akan terwujud, tidak akan kita peroleh. Itu secara black box ya. Kita tidak tahu apa yang sedang ada dalam pikiran Angkatan Bersenjata Iran, Presiden Iran, kemudian pasukan Garda Revolusi, kemudian masyarakat Iran, kemudian masyarakat di provinsi, kita tidak tahu. Tapi yang kita tunggu adalah statement pertama dari Ayatullah yang terpilih ini. Dan Ayatullah ini kita juga akan melihat apakah dia akan menjadi reformis ataukah dia akan menjadi status quo, kita belum tahu. Tapi dapat kita lihat dari ayat-ayat suci yang akan dikatakannya. Apakah ayat-ayat suci itu nanti bernuansa persaudaraan antara Iran dengan dunia, itu barangkali, atau ayat suci itu akan bernuansa misalnya persaudaraan internal dulu harus beres sebelum nanti kita melanjutkan kepada persaudaraan dunia. Jadi surat-surat nanti apakah yang akan beliau sampaikan itu sangat bernuansa politik dan juga sangat bernuansa strategis. Apakah nanti beliau akan menggunakan surat-surat dari Al-Baqarah dan menghubungkannya dengan surat lain? Itu yang akan dapat kita simak sama-sama. Tadi kan Anda menyebutkan ya ada 2 nama yang kemudian
mencuat menjadi kandidat terkuat. Salah satunya adalah Mojtaba yang merupakan anak tertua kedua dari Ali Khamenei dan juga cucu, ada cucu dari Ali Khamenei juga kemudian mencuat juga namanya begitu yang tadi Anda sebutkan. Nah, jika nanti memang sudah terpilih siapakah kemudian yang menjadi ayatullah pengganti dari Ali Khamenei sepeninggal beliau syahid begitu, apa dampak terbesar bagi Iran dengan terpilihnya salah satu nama tersebut begitu ya dari sekian banyak nama, terutama soal bagaimana langkah ke depan dari Iran, penyusunan strategi termasuk tadi soal tadi pembenahan di internal Iran sendiri. Penyusunan strategi adalah sesuatu hal yang dirahasiakan ya. Kita sebagai pengamat hanya dapat memikirkan skenario. Biasanya skenario itu adalah status quo, di mana mereka melakukan konsolidasi sepenuhnya. Karena saat ini walaupun Iran sedang naik daun, karena mereka sudah bisa membuktikan bahwa teknologi kami yang asli itu bisa mengalahkan teknologi dari Iran, teknologi dari Israel dan juga teknologi Amerika Serikat. Juga saya belum tahu status quo itu sekuat apa begitu. Karena dalam kondisi status quo tersebut kemungkinan besar nanti ada kekuatan-kekuatan yang mendesak yang mengatakan bahwa ini adalah langkah terakhir dan kita pasti menang. Jadi tentunya dituntut kesadaran tinggi dari ayatollah tersebut bahwa dia harus benar-benar menyeimbangkan ini. Jangan sampai nanti dia terdesak oleh salah satu kekuatan. Kalau sekiranya benar itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata nanti salah, nah ini akan seperti Donald Trump. Donald Trump itu analisisnya perang itu cukup 4 hari dan Iran menang dan mereka menang dan rezim di Iran tumbang dan mereka bisa mendatangkan anaknya Ayatollah anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Mersirus, ini namanya Reza Sirus untuk jadi pemimpin dan mereka bisa. Tapi ternyata tidak. Jadi saya pikir Ayatollah yang baru ini akan sangat hati-hati. Mungkin dia perlu waktu paling enggak 1 minggu untuk menenangkan Iran bahwa intinya adalah bahwa intinya kemenangan sedang ada di pihak kita, tapi kita harus tenang karena lebih baik berhati-hati daripada kita berhadapan dengan suatu situasi yang sangat membahayakan Iran di kala kemudian hari. Tapi bagaimanapun juga dia sudah siap dengan skenario status quo jalan terus dan juga skenario revisionis jalan terus, di mana Iran kemungkinan besar akan barangkali terlibat dalam negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat, mungkin juga terlibat dalam negosiasi lanjutan dengan Sekretaris Jenderal PBB. Oke, menarik sekali soal negosiasi dari pemerintah Indonesia begitu ya. Ini yang kemudian nanti akan saya tanyakan kalau kita melihat bagaimana Indonesia punya bebas aktif dan juga gerakan non-blok. Ini tentu menjadi acuan bagi kita untuk kemudian bagaimana bersikap, bagaimana berdiri Indonesia di tengah perang yang terjadi di antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Tapi nanti kita akan simak bagaimana pernyataan dari Anda usai jeda. Kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Dalam puasa ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kami masih membahas soal perang Amerika Serikat Israel versus Iran bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Presiden University, ada Teguh Reza Shah. Melanjutkan perbincangan kita tadi, sebelum membahas bagaimana negosiasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia tidak hanya kepada Amerika Serikat, Iran, dan juga PBB begitu ya. Tapi saya ingin tahu dulu, sebenarnya di internal Amerika Serikat sendiri begitu ya, ini kan terjadi pergolakan begitu, penolakan apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian Donald Trump bisa kemudian menyikapi pergolakan yang kemudian terjadi di internal negaranya sendiri begitu, terkait dengan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh warganya. Timeline-nya saja begitu ya, kita belum tahu secara pasti apa yang menjadi sebenarnya tujuan dari Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Sebenarnya secara hukum internasional itu salah. Salahnya dua kali. Pertama, Amerika mengingkari sistem hukum di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dalam hal terjadinya rencana-rencana ke luar negeri yang melibatkan pembiayaan sangat besar, yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang melibatkan nyawa masyarakat Amerika Serikat, maka Amerika Serikat harus mendapat restu dari Kongres. Cuman Trump ini kadang-kadang berpikir di luar kotak. Dia berpikir kalau saya bisa mengatur dunia itu dengan baik, dengan tepat, dengan berhasil, maka saya akan mendapat manfaat yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa itu adalah nama baik dia akan menaik walaupun sedang bermasalah dengan pajak, sedang bermasalah dengan Epstein. Pada saat yang sama juga dia bisa meningkatkan kredibilitas partai Republik di dalam negeri, terutama sekali saat ini mereka sedang menghadapi pemilu sela. Itu adalah harapan Donald Trump. Jadi sekarang Trump sedang kesulitan, rating dia sedang menurun, tekanan dari Partai Republik juga sudah tinggi, apalagi tekanan dari Demokrat, juga tekanan dari sesama-sama negara Uni Eropa. Dalam kondisi seperti ini dia memerlukan jalan keluar. Jalan keluar tentunya sesuatu hal yang membanggakan Amerika Serikat, yang tidak mengatakan Amerika Serikat sedang kalah, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang unggul. Tentunya jalan keluar ini sedang dia cari. Antara lain dia sedang melakukan negosiasi dengan kalangan Italia. Kemudian dia sedang melakukan negosiasi dengan teman-temannya di dalam Dewan Keamanan PBB, terutama sekali anggota tetapnya adalah Inggris dan Prancis. Jadi Amerika Serikat sedang mencari kawan, dan kalau kita bisa masuk dengan baik dengan menggunakan jalur apapun, semoga ya dengan jalur Board of Peace kita bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia akan dapat menjadi penengah yang adil. Di pada saat yang sama menjadi penengah itu harus hatinya sama, dekatnya juga sama antara Amerika Serikat kita dengan Washington dan juga kita dengan Teheran. Ini yang harus dijalin dengan sangat baik oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahwa jarak kita ke Amerika adalah sama dengan jarak kepada Iran, jarak itu dekat secara psikologis dan juga dekat secara hukum internasional. Ini yang harus dibuktikan. Tampaknya kita harus meyakinkan Iran dengan sangat baik bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan konsolidasi dalam negeri, antara lain Presiden sedang akan berkonsultasi atau sedang berkonsultasi dengan para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kemudian Presiden sedang melakukan konsolidasi di dalam negeri untuk menangani urusan Timur Tengah ini agar segera terwujud perdamaian. Tapi pada saat yang sama Iran juga bisa bertanya, bagaimana sikap Anda pada saat kami diserang? Mengapa statement dari Kementerian Luar Negeri Anda tidak menyinggung bahwa kami ini diserang, bahwa kami ini bertahan karena ada artikel 2 dari Piagam PBB yang terlanggar, dan terlanggar itu Amerika Serikat. Ini hal-hal sensitif yang harus dijelaskan oleh pemerintah Indonesia. Juga pada saat yang sama, mengapa pada saat pemimpin besar kami meninggal, di mana puluhan juta rakyat kami berduka cita, kemudian puluhan juta juga rakyat di luar negeri, kenapa di negeri Anda tidak ada misalnya salat jenazah dan sebagainya, salat gaib misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus yakinkan pada Iran, bahwa walaupun tidak terlihat di dalam media, tapi sebenarnya hati kami adalah bersama masyarakat Iran. Dan untuk itu memang kita harus hati-hati sekali, jangan sampai kedekatan kita dengan Iran seolah-olah kita memberikan kartu cek pada Iran, demikian juga dengan kedekatan kita kepada Amerika Serikat, jangan terkesan bahwa kita memberikan cek kosong pada Amerika Serikat. Jadi sebagai penengah yang adil kita harus benar-benar berada di tengah. Dan saya pikir Presiden Prabowo Subianto akan membawa nama baik Organisasi Konferensi Islam, akan membawa nama baik Liga Arab, akan membawa nama baik dari organisasi-organisasi
organisasi internasional yang sudah memandatkan pada Indonesia dan beberapa negara dalam OKI untuk menjadi ini penyambung lidah mereka dan selanjutnya menghubungkan Sekretariat Jenderal PBB dengan Sekretariat Jenderal OKI dan Sekretariat Jenderal Liga Arab. Sementara memang hanya Indonesia yang sangat aktif dalam hal ini, dan kita doakan bersama semoga pendekatan kita kepada Iran dan pendekatan kita kepada Amerika Serikat itu berhasil. Oke, harus menjadi penengah yang baik begitu ya, tidak lebih condong ke Iran ataupun kemudian ke Amerika Serikat. Tapi kemudian saya bertanya begini, kemarin pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan Selat Hormuz yang ditutup, ada 25% kuota minyak. Ini kemudian kita harus impor ke Amerika Serikat. Bukankah kemudian ini juga menjadi isyarat yang dalam tanda kutip kita ke Amerika Serikat atau seperti apa? Menurut Anda, sebaiknya harusnya bagaimana Indonesia? Tanggapan pandangan Pak Bahlil itu betul, karena secara ekonomi dalam keadaan sangat sulit ini kita harus impor pada Amerika Serikat, itu oke. Tapi pada saat yang sama juga kita harus meyakinkan kepada Iran bahwa kita dapat mengimpor Iran pada jumlah yang sama ataupun jumlah lebih tinggi, dan pada saat yang sama juga kita harus yakinkan Amerika Serikat, Anda ini ingin damai atau tidak, Anda ingin nama Anda kami dukung atau tidak. Karena itu kita harus berikan konsesi, harus meminta konsesi. Di dalam hal negosiasi itu ada take and give. Jadi untuk itu kita harus tahu. Makanya kita nanti datang ke Teheran dan juga datang ke New York itu dengan blueprint. Apa versi Indonesia atas sikap Amerika? Apa versi kita atas sikap Iran? Dan di mana kira-kira keuntungan bisa kita peroleh? Tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ada negosiasi ini adalah tujuannya ekonomi. Tidak. Ekonomi adalah dampak dari keberhasilan kita meyakinkan Amerika Serikat dan meyakinkan Iran pada saat yang sama. Kita tidak perlu mengatakan kami punya ketergantungan pada Amerika, kami nanti akan menyeimbangkan. Tidak perlu. Mereka sudah tahu sendiri. Data intelijen Iran itu cukup canggih. Mereka bisa mencarikan semua informasi yang kita buatkan secara resmi dan informasi yang masih digodok di Indonesia. Mereka tahu persis Pak Bahlil bilang apa, mereka tahu persis Pak Presiden bilang apa, mereka tahu persis Pak Erlangga bilang apa. Itu ya. Cuman masalahnya kita tidak perlu mengatakan bahwa ini akan bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, tidak perlu. Kita harus berbicara pada tatanan makro bahwa perdamaian itu adalah hati nurani bangsa Indonesia. Konstitusi kami mengatakan demikian. Kemudian kami menghargai juga kemerdekaan itu adalah hak-hak segala bangsa. Ini adalah hal-hal normatif yang harus kita katakan. Kalau berbicara dengan Iran itu filosofis dulu, baru realistis di belakangan. Kalau bicara dengan Amerika realistis dulu, filosofis belakangan. Oke. Trump mengatakan ini akan berlangsung kurang lebih 4 minggu. Tentu kita berharap betul dan juga negara-negara lain berharap betul ini tidak akan berlangsung lama. Tapi kalau melihat apa yang saat ini dilakukan tengah terus digencarkan, akankah ini berlangsung lebih dari 4 minggu atau kemudian kurang dari 4 minggu ini bisa segera selesai dengan campur tangan dari negara-negara lain terutama di dalam naungan PBB? Saat ini Iran sedang berkabung 40 hari. Itu jangan kita ganggu. Jangan kita paksakan pemerintah Iran untuk mengganggu rasa sayang mereka kepada pemimpin mereka. Jangan. Kita harus berbicara hati-hati sekali. Di mana nanti biarlah Iran yang menentukan berapa lama ini. Tapi Indonesia harus datang dengan riset. Riset itu mengatakan kalau perang ini bertambah seminggu lagi, itu dampaknya bagi dunia apa? Kalau berlangsung 2 minggu lagi, dampaknya bagi dunia apa? Tapi kita nggak perlu mengatakan akan berdampak pada minyak Indonesia, akan berdampak pada inflasi Indonesia, nggak perlu, mereka sudah tahu sendiri. Tapi pada saat yang sama, yang namanya negosiasi itu harus dilakukan serentak. Kita lakukan negosiasi itu dalam hubungan bilateral Indonesia, Amerika Serikat, Indonesia, Iran. Itu pertama, level 1. Kedua, level BOP. Ketiga, level PBB. Ini diplomasi Indonesia akan dipertaruhkan secara luar biasa. Karena itu kita sangat mengharapkan diplomat kita di luar negeri, diplomat kita di dalam negeri, yang karir itu bisa benar-benar mencurahkan hati nurani mereka untuk perdamaian dunia. Dan untuk itu kita harus siap dengan berbagai skenario. Misalnya bagaimana skenario kalau misalnya nanti inisiatif di Majelis Umum PBB dipegang oleh negara yang tidak setia kepada prinsip-prinsip perdamaian. Itu mungkin. Kemudian bagaimana kalau nanti di dalam Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat berkoalisi dengan Inggris dan berkoalisi dengan Perancis. Pada saat yang sama nanti ada suasana blocking di mana Rusia dan Cina berada pada posisi lain. Itu sesuatu yang harus kita punya analisisnya secara sangat mendalam. Dan analisis itu harus dikomunikasikan kepada Iran, dikomunikasikan kepada Amerika Serikat. Kita sangat berharap Amerika Serikat bisa menggunakan ketokohannya untuk memaksakan di dalam United Nations Security Council agar Inggris dan Perancis itu tidak macam-macam. Kemudian Amerika Serikat juga bisa melunak kalau nanti dalam kenyataannya
ada koalisi resolusi, di mana resolusi tersebut akan lebih lunak, tapi didukung sepenuhnya oleh Rusia dan China. Amerika Serikat harus bisa berpikir bahwa ini tidak berarti mereka kalah, karena biasanya Amerika Serikat akan memveto apapun resolusi kalau mereka melihat bahwa Israel akan luluh lantak. Sekarang Israel sudah luluh lantak. Kita bisa mengatakan pada Amerika Serikat, ini untuk perdamaian dunia, untuk kemungkinan Israel juga bangkit pelan-pelan, tapi bangkit dalam konteks hubungan bilateral nanti dengan Palestina yang damai, Palestina bersatu, Palestina berdaulat, mereka akan hidup berdampingan berdua, dan kami akan berusaha keras agar perdamaian di Timur Tengah tersebut terwujud. Oke, nanti kita akan bahas kembali soal bagaimana perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang sampai saat ini masih berlanjut, Pak Teguh Resasya, tapi nanti akan dilanjutkan bersama dengan Renata Panggalo. Breaking News Kompas TV masih akan kembali, jadi tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita kembali bahas soal perang AS Israel versus Iran dengan pengamat hubungan internasional Presiden University Teguh Resasya. Pak Resa, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah dibahas bagaimana kemudian Indonesia bisa menempuh jalan yang realistis ke Amerika Serikat dan lebih filosofis begitu ya ke Iran. Tapi kita juga tidak bisa menampik begitu ya, begitu banyak pihak-pihak yang merasa Indonesia ini perlu lebih realistis dalam menunjukkan daya tawar seperti apa yang mereka, maksud kami Indonesia bisa berikan kepada dua pihak ini. Apalagi mereka negara-negara yang kuat begitu Pak. Menurut Anda apa yang sekiranya bisa lebih memuluskan rencana Indonesia ini untuk ingin menjadi mediator? Terima kasih. Memang jadi mediator itu nggak mudah ya. Karena secara teori kita harus membuktikan kepada pihak-pihak yang ingin dimediasi bahwa kita dekat kepada mereka berdua secara hukum internasional dan juga dekat secara psikologis, juga dekat secara sejarah. Oke. Memang ada sesuatu hal yang kita harus sampaikan. Dan juga kita punya keyakinan kita bahwa timing, bahwa dalam diplomasi itu realistis betul, idealistis itu betul, tapi masalah timing itu adalah sesuatu hal yang belum tentu terjadi begitu. Ini adalah sebuah timing di mana Amerika Serikat itu membutuhkan jalur selamat atau exit road. Kemudian juga Iran juga memerlukan jalur selamat karena mumpung dia lagi menang, dia tentunya akan berpikir kalau nanti koalisinya bertambah, Amerika Serikat plus Israel dengan negara-negara Uni Eropa yang tampaknya akan ikutan, ini akan repot juga bagi Iran. Kemudian pada saat yang sama juga Iran tentunya mengkhawatirkan bahwa Amerika Serikat akan mempercepat statement nanti ataupun ucapan kemenangan dari pimpinan boneka Iran namanya Reza Sirus. Karena bisa saja gangguan terhadap Iran itu bisa dilakukan dengan menggoyang perbatasan-perbatasan Iran, menggoyang misalnya masyarakat Kurdi yang ada di situ. Nah, nanti mereka menuntut kemerdekaan, bisa saja. Dan Amerika Serikat nanti bisa datang dengan dalih responsible to protect, itu mungkin. Tapi dalam kondisi sekarang, ini tampaknya timing ada sesuatu hal yang sangat mahal. Dan timing ini kebetulan Indonesia berada punya nama baik. Kita punya nama baik di Amerika Serikat, dan syukur-syukur kita punya nama baik di Iran. Kemudian pada saat yang sama sekarang Presiden Republik Indonesia sedang berkonsultasi dengan para mantan presiden, kemudian tokoh-tokoh Kementerian Luar Negeri yang intinya untuk menyamakan posisi. Ini yang harus kita sampaikan kepada Iran bahwa kita mungkin berbicara dengan sangat halus ya. Mungkin Pak Alwi Shihab yang punya kemampuan bahasa Arab yang luar biasa, mungkin kita akan mengatakan kepada Iran, hati kami bersama Anda, tapi hati kami juga bersama dunia, dan kami sangat berharap agar nanti Anda lah yang memutuskan itu selesainya perang seperti apa. Karena Amerika Serikat juga punya versi perang itu berakhir seperti apa. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa penderitaan sudah selesai, bahwa masyarakat Amerika Serikat sudah tidak terancam lagi. Mungkin Amerika Serikat juga akan menyebut kata pemimpin besar Iran itu sudah wafat, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Tapi juga Iran bisa mengatakan prakondisi bagi kami untuk terlibat dalam dialog adalah adanya prakondisi berikut ini. Apa misalnya? Amerika Serikat mengatakan maaf atas kejahatan perangnya di masa lalu. Amerika Serikat menyatakan permintaan maaf bahwa mereka sudah menggagalkan upaya kami untuk membangun nuklir secara damai. Mereka juga harus mengatakan maaf bahwa mereka pernah melakukan kudeta di masa lalu atas pemimpin kami yang terpilih secara demokratis namanya Mossadegh misalnya. Kemudian Amerika juga harus meminta maaf bahwa sanksi-sanksi yang dia lakukannya adalah berdampak sangat luar biasa pada Iran. Amerika Serikat juga harus meminta maaf misalnya pada saat di masa lalu kita banyak membelikan perangkat perang senilai 10 miliar dolar, dan kalau dikonversikan sekarang nilainya sudah 50 miliar US dollar, kita minta cash. Ini adalah hal-hal yang barangkali Iran akan jadikan prakondisi, dan tentunya Indonesia harus melakukan hubungan timbal balik kepada Iran. Kita harus banyak dengar ya, jangan mengomentari, jangan menyanggah. Apa yang Iran katakan itu kita tulis dengan sangat baik, dan apa yang kemudian kita komunikasikan juga kepada Amerika Serikat, sehingga nanti kalau bahasa matematik itu ada diagram Venn. Diagram Venn itu adalah titik tengah yang memuaskan Iran dan juga memuaskan Amerika Serikat. Baru dengan adanya prakondisi Iran sudah terjawab, kemudian prakondisi Amerika Serikat sudah terjawab, itu sudah suatu start yang bagus. Juga selanjutnya akan sebelum dialog masih ada prakondisi, yakni keorganisasian. Misalnya mungkin Iran mengatakan, pada saat kami berunding dengan Anda kemarin,
kenapa kami harus berhadapan dengan Witkoff? Dengan Witkoff, oke, Witkoff itu pejabat. Tapi kenapa kami harus berhadapan dengan Kushner? Kushner itu adalah menantu presiden, Kushner itu adalah warga negara Israel. Apakah kami harus ulangi lagi kan? Enggak. Ya mungkin Iran itu persyaratan Iran. Dan kita harus yakinkan kepada Donald Trump bahwa ini adalah wajar. Kalau ada perundingan internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan regional dan internasional, itu hendaknya oleh Menteri Luar Negeri misalnya. Dan dengan demikian, Witkoff itu minggir dulu. Dan ini adalah hal-hal prakondisi yang harus kita kuasai, dan untuk itu Indonesia harus siap dengan riset, bukan hanya mengatakan Indonesia siap menjadi negosiator, tapi kita harus punya roadmap. Bagaimana kalau perundingan ini berjalan nanti 3 ronde, 4 ronde, 5 ronde? Bagaimana kalau perjalanannya panjang? Kita harus siapkan untuk itu. Maka kita harus siapkan diplomat Indonesia yang berkualitas sangat tinggi, yang sanggup berjuang untuk tanah airnya dan mewakafkan pengabdiannya bagi dunia. Dan ini harus diplomat karir, ini bukan sembarangan yang bermain. Diplomat yang punya penguasaan hukum internasional, diplomat yang menguasai aspek-aspek Timur Tengah, dan diplomat yang terbiasa berunding lama. Kalau perlu mereka berunding kadang-kadang tidak tengah malam. Itu kita harus siap untuk itu. Oke, baik. Berarti Indonesia menurut Bapak ini harus banyak mendengar, harus banyak riset, mempersiapkan diplomat terbaik. Dan satu hal juga yang bisa diapresiasi, bagaimana pemerintah kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengajak begitu ya, bertemu begitu banyak tokoh bangsa untuk menyatukan, berkonsolidasi begitu ya, menyamakan posisi untuk menghadapi rencana menjadi mediator nantinya antara Amerika dan juga Iran. Saya juga masih tertarik ini Pak terkait dengan transisi kepemimpinan yang ada di Iran, tapi kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi usai jeda. Tetap di Breaking News Kompas TV. Gimana? Halo, kenapa? Halo, selamat siang dengan Teguh Reza. Selamat siang. Halo, iya Pak? Ya, siap. Standby deh. Siap Pak. Kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi ya Pak. Baik, siap. Oke, ini kan kabarnya sudah ada. Ya, ini kan kabarnya sudah.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita lanjutkan perbincangan dengan pengamat hubungan internasional Presiden University Teguh Resasya. Pak Resa, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi Anda menyebutkan timing ini menjadi satu hal yang krusial, Pak. Nah, sekarang kita lihat ini kabarnya sudah ada pemimpin tertinggi Iran yang terpilih. Mojtaba Khamenei ini merupakan anak kedua dari Khamenei yang wafat kemarin saat serangan dari Amerika Serikat. Menurut Anda, apakah dengan transisi ini Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk memuluskan agendanya untuk melobi atau menjadi mediator dalam konflik ini, Pak? Saya melihat adanya potensi ya. Tapi kalau potensi itu menjadi kekuatan yang aktual itu lain cerita. Pesaing kita siapa? Pesaing kita pertama adalah Italia. Amerika Serikat sudah bernegosiasi dengan Italia karena Amerika Serikat itu tidak mau kehilangan muka. Donald Trump tidak mau kehilangan muka, satu. Kemudian kita juga bersaing dengan Inggris karena Inggris akan menjadi fasilitator di dalam Dewan Keamanan PBB. Kemudian saya belum melihat adanya pesaing-pesaing kita yang lain, karena kalaupun nanti muncul dari negara-negara Timur Tengah, ya belum tentu mereka itu diterima oleh Iran. Misalnya di negara Timur Tengah dalam board of peace itu ada Bahrain, ada Egypt, ada Jordan, ada Kazakhstan, ada Kuwait, ada Maroko, kemudian ada lagi Qatar, Saudi Arabia, kemudian ada Pakistan, ada Uzbekistan, ada Uni Arab Emirat. Itu mereka belum tentu bisa diterima oleh Iran saat ini. Apalagi kalau nanti ide-idenya muncul dari negara seperti Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Belarus, itu yang negara-negara yang di dalam board of peace. Enggak. Ini Indonesia posisinya sedang sangat bagus. Kita tentunya kita tidak mengatakan ini Indonesia loh, bukan. Indonesia adalah negara bersama. Karena Indonesia ini posisinya dalam dunia diplomatik adalah sebagai fasilitator, posisi kita adalah sebagai bridge builder. Kita adalah bridge builder atau penghubung antar kawasan yang saling berbeda, yang seringkali tidak tahu punya ide, dan Indonesia berada di situ. Kita punya modal kita di DOKI bagus, modal kita di GNB bagus, modal kita di kerjasama selatan-selatan bagus. Walaupun kita bukan anggota Liga Arab, bukan Arab, tapi di kalangan Liga Arab Indonesia sangat dianggap penting. Misal dalam KTT Istimewa Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam bulan November tahun 2023 lalu, Indonesia secara khusus mendapatkan mandat untuk bersama negara-negara Timur Tengah itu untuk mengupayakan perdamaian di Palestina. Itu kan ada Bahrain, ada kita, ada Jordan, ada Kuwait, ada Maroko, kemudian ada Arab Saudi dan ada Turki. Itu dapat mandat semua. Tapi kan yang paling aktif kita. Kita tentunya tidak bisa mengatakan kita lo paling depan, kita lo unggulan, mohon Anda rekomendasikan kami, enggak. Tapi kita hendaknya berkatakan secara jujur bahwa Indonesia ini akan secara tulus menjadi negosiator, dan untuk itu ini ada dalam konstitusi kita, bukan kemauan pribadi Bapak Prabowo. Dan untuk itu kalau syukur sudah ada pemimpinnya tertinggi namanya Mojtaba Khamenei, itu usia 56. Beliau adalah putra dari Ayatollah Ali Khamenei. Oke, untuk itu kita hendaknya menyiapkan delegasi tingkat tinggi sekarang. Jangan presiden dibawa-bawa, presiden standby saja di rumah, karena presiden nanti terima jadi begitu. Kalau presiden energinya harus terpisah antara dalam negeri, luar negeri, harus terlibat dalam dialog, itu sangat berat bagi seorang presiden. Tidak, presiden cukup memerintahkan pejabat-pejabat tinggi negara untuk berhubungan langsung dengan pemerintah Iran. Syukur-syukur sudah ada Mojtaba Khomeini. Dalam berurusan dengan Mojtaba Khomeini, kita belum tentu mengenal dia dengan baik ya, karena terus terang Iran itu sangat hati-hati menjaga pemimpin mereka. Tapi ada hal-hal yang bisa menarik kan, bahwa saat ini Mojtaba Khomeini itu akan menjalin, itu sudah mantap terpilih. Tentunya dia akan berkata, saya tidak lebih baik daripada kandidat yang lain, misalnya Ali Reza Arafi, lebih baik daripada Ali Larijani, daripada Hasan Khomeini, daripada Mahdi Murgaberi, maupun dari Sadek Larijani. Tidak, tapi saya mendapat amanah dan kita semua mendapat amanah untuk itu. Jadi tentunya tokoh seperti Mojtaba Khomeini pada saat ini akan sangat low profile. Tapi kita bisa melihat gerak-geriknya, bagaimana dia berhubungan dengan tokoh-tokoh Iran yang lain. Kata-kata kunci apa yang dia gunakan, ayat-ayat suci apa yang disampaikan, kemudian sefasih apa dia dalam menggunakan kosakata bahasa Arab dan Parsi. Walaupun dia itu adalah native speaker dalam bahasa tersebut, tapi kita hendaknya pelajari ayat-ayat apa yang dia gunakan, ayat-ayat yang reformis, ayat-ayat Islam yang menghendaki perubahan secara berkelanjutan, atau ayat-ayat dalam ayat kitab suci Al-Quran yang menghendaki perubahan itu secara frontal, bagaimana menghadapi dunia. Jadi surat-surat nanti yang akan dibacakan pada pidato-pidato dia, apakah dia akan sampaikan sendiri, itu harus dicermati dengan sangat baik oleh pemimpin Indonesia. Kemudian juga pada saat nanti dia berhubungan dengan elit-elit Iran, itu ada namanya Dewan Wali. Dewan Wali itu urusannya adalah
adalah kalau bahasa Inggrisnya itu Guardian Council, terdiri dari 6 ulama dan 6 ahli hukum. Kemudian Ali Khamenei sendiri dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah pengendali atas militer dan peradilan. Kalau dulu namanya Ali Khamenei, sekarang anaknya namanya ada Mojtaba Khamenei ya. Dia Ayatollah yang baru ini memiliki kendali atas militer dan peradilan. Beliau juga memiliki kendali atas kebijakan strategis negara. Beliau juga memiliki kendali atas media massa nasional. Jadi kedudukan seorang Ayatollah itu sangat luar biasa di Iran. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan presiden dan parlemen. Walaupun dalam kenyataannya nanti presiden itu adalah lebih tua. Presiden itu kelahiran 1954, jadi umurnya sekitar 72, sedangkan Mojtaba Khomeini umurnya sekarang 56. Jadi tentu ada hal, kita lihat apakah ada ewuh dan pakewuh di situ. Kemudian ia juga harus berpikiran, harus mampu menunjukkan kepada kalangan Iran bahwa Iran di bawah kepemimpinannya tetap menjadi negara teokratik, tapi negara yang religius, juga negara yang modern. Kemudian juga negara Iran menghargai pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan selama ini. Entah itu pencapaian akibat perang, kemudian pencapaian akibat naik pulihnya nama baik Iran di mata dunia, ataupun pulihnya Iran secara ekonomi. Karena ini hal-hal yang sangat sulit. Karena itu saya pikir seminggu pertama dari kepemimpinan Ayatollah ini akan secara teori itu namanya status quo. Dia akan mengakrabkan diri, walaupun sudah akrab, tapi menunjukkan bahwa dengan seorang Ayatollah yang baru itu business as usual. Bahkan tidak akan ada hal-hal yang akan mengagetkan, karena dia harus berhubungan dengan presiden, dia harus berhubungan dengan Assembly of Experts, dia harus berhubungan dengan parlemen. Jumlahnya itu parlemen itu 290. Kemudian dia harus Assembly of Experts itu jumlahnya 88 orang. Kemudian dengan presiden, oke lah, presiden dipilih 4 tahun sekali dan dia lebih muda dari presiden. Ya tentunya ada hal-hal kalau kita nyebutnya ewuh pakewuh, tapi di sana itu walaupun mereka mengenal sistem marja'i taklid, semua itu akan taat kepada seorang Ayatollah. Tapi bagaimanapun sisi-sisi kemanusiaan itu kan akan ada. Ini hendaknya dipelajari dengan sangat sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia, karena sebagai supreme leader walaupun beliau memegang kekuasaan tertinggi, tapi tentunya ada hal-hal yang harus dikonsultasikan juga, terutama sekali misalnya dengan Revolutionary Guard. Revolutionary Guard ini itu punya pasukan sebesar 120.000 personil, dan mereka itu sangat organik dan mereka itu sangat kompleks. Jadi jangan sampai nanti terjadi dualisme. Sebagian jenderal itu lebih percaya kepada Revolutionary Guard dan bukannya kepada supreme leader. Ini hal-hal yang harus diwaspadai dan kita harus mencatat dengan baik. Dan tentunya kita nanti harus masuk dengan sangat manis, dengan bahasa Parsi yang bagus, dengan bahasa Arab yang bagus, dengan memahami suasana kejiwaan. Dan saya pikir tidak banyak di Indonesia tokoh-tokoh nasional yang punya kemampuan itu. Dan ini presiden harus memilih tokoh yang sangat tepat untuk berhubungan dengan Iran. Kemudian nanti ada juga yang namanya Guardian Council. Guardian Council ini terdiri dari 6 ahli hukum dan 6 klerik, 6 birokrat ya. Dan juga mereka mengendalikan pemilihan umum. Jadi untuk itu kita harus memperhatikan bahwa seorang Ayatollah yang baru itu berada pada posisi yang sulit. Dia harus berada pada posisi untuk mendamaikan institusi. Pada saat yang sama ini suasana sedang berkabung. Berkabung ini adalah ayah beliau sendiri. Kita bisa bayangkan orang yang hatinya sedang berkecamuk ya. Di satu sisi harus mengamankan negara, di satu sisi harus harus 40 hari penuh berkabungan. 40 hari harus siap siaga. Siapa tahu ada serangan lebih lanjut dari Amerika Serikat, dari Iran, ataupun dari koalisi antara negara-negara Arab berlain. Barangkali belum tentu mereka bahagia melihat terpilihnya seorang Ayatollah yang ideologis, karismatis, revolusioner, dan dekat dengan semua negara di dunia. Jadi ini ada hal-hal yang kita harus waspadai. Jadi untuk diplomasi pelan-pelan. Baik, begitu banyak ya Pak yang harus dicatat oleh Indonesia, bagaimana kemudian transisi pemimpin tertinggi Iran ini bisa kita cermati dengan baik, apa saja yang harus dibawa nantinya pada saat kita akan melobi dengan Iran, ini tentunya yang harus dicatat dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih banyak waktunya, diskusi yang sangat baik dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh. Terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini. Terima kasih. Dan saudara, kita tutup breaking news Kompas TV siang ini. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.
Jakarta.